Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih-Nya. Hari ini seperti biasa dari Bukit Sion Makale kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 51 ayat 46 sampai ayat 58. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Sebelum kita membacanya, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, untuk segenap kasih-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam dalam peristirahatan kami masing-masing, sehingga di pagi yang indah ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Namun sebelum itu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik, sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Yeremia pasal 51 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel, seluruh negerinya akan menjadi malu, dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai tentang Babel, apabila dari utara datang kepadanya para perusak itu. Demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel, sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu, sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum patung-patungnya, dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintahku akan datang para perusak kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, ratap dari Babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan Babel dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut, namun atas Babel akan datang perusak. Para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupatinya, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja
yang Tuhan semesta alam namanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa bersusah-susah untuk yang sia-sia, dan suku-suku bangsa berlelah untuk api saja. Amin. Firman Tuhan ini diberi suatu judul, Siapa Kita Tanpa Tuhan. Siapa kita tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sering kita mendengar hidup seperti roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Atau juga biasa kita dengar istilah di atas langit masih ada langit. Itu berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada yang bisa dibanggakan, karena semuanya tentu ada waktunya masing-masing. Kisah dalam bacaan kita ini merupakan nubuat yang menggambarkan kehidupan bangsa Babel sebagai bangsa adikuasa dan menaklukkan banyak bangsa-bangsa termasuk Yehuda yang ditawan. Dicatat dalam pasal 52 ayat 28-30 bahwa ada 4.600 orang Yehuda yang ditawan. Tentu hidup dalam pembuangan itu penuh dengan penderitaan. Tetapi kondisi yang dialami di dalam pembuangan itu, mereka dikuatkan. Bagian akhir dari nubuat mengenai Babel ini menegaskan kepastian mengenai penghukuman, sekaligus juga membangkitkan pengharapan bagi umat buangan bahwa akan tiba waktunya mereka dilepaskan. Dalam ayat 36 juga ayat 45-46. Ayat 46 mengatakan, biarlah hatimu jangan kecut, dan karena kabar yang terdengar di negeri. Sebab sesungguhnya waktu Tuhan akan datang menghukum Babel, yang ditandai dengan menghukum patungnya, yang merupakan simbol kekuatan dan yang mereka sembah, namun tidak memiliki daya untuk melawan kuasa Tuhan. Penghukuman Tuhan atas Babel memang menghancurkan segala sesuatu yang menjadi andalan mereka, yaitu dewa sesembahan mereka yang disebutkan dalam ayat 47, patung-patung Babel. Para dewa mereka tidak berdaya menghentikan penghancuran yang akan terjadi. Sekalipun Babel naik ke langit, dan sekalipun dibuatnya kubu yang tak dapat dihampiri di tempat tingginya, namun kuasa Tuhan lebih dari itu. Kuasa Tuhan melampaui segala kuasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sesungguhnya tidak ada yang dapat melawan kekuatan dan kehendak Tuhan. Kekuatan dan kekuasaan duniawi akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan telah tentukan. Sehebat apapun suatu bangsa, tetapi ketika tidak percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti akan hancur. Oleh kuasa Tuhan, itu akan dilenyapkan. Kita selalu belajar terus-menerus bahwa Tuhan mengasihi semua manusia dan semua bangsa tanpa terkecuali, asalkan mau bertobat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk kita sadari bahwa kekuatan dan kekuasaan, bahkan kemampuan hidup kita, itu tidak akan bertahan sepanjang waktu. Semuanya memiliki waktu untuk berhenti. Hanya satu sumber kekuatan yang dapat diandalkan di dunia ini, yaitu kuasa Allah yang berdaulat sepanjang waktu. Sesungguhnya kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tuhan kiranya dimuliakan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh diperdengarkan di tengah-tengah kami. Sekiranya firman Tuhan dapat mengambil bahagian di dalam diri kami masing-masing, sehingga senantiasa mengubahkan kami untuk menjadi kemampuan menjalani hidup karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang dalam keadaan yang lemah karena berbagai penyakit. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan memberkati upaya-upaya dari para medis, dari kasih sayang, perhatian keluarga, serta orang-orang yang mengasihinya. Semoga semuanya itu boleh menjadi saluran kesembuhan atas kehendak Tuhan. Berdoa untuk orang tua kami yang sedang dalam usia yang lanjut. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara mereka dengan kasih-Mu. Semoga selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu dalam menekuni pekerjaan yang telah diembankan bagi mereka. Semoga dikerjakan dengan ketulusan hati, ketekunan, dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Karuniakan kami kesehatan yang baik, kemampuan untuk bisa menjalani hari ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berdoa juga untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kesehatan yang baik, hikmat dan kebijaksanaan. Semoga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, jika mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup, kiranya Tuhan selalu memampukan kami, selalu menopang kami untuk dikuatkan menjalani kehidupan suka maupun duka. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami akan menjalani aktivitas kami hari ini. Semoga senantiasa dikaruniakan kesehatan yang baik, sehingga semua boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan, berkati kami, sertai kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.